Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. La haula wala quwata illa billah. Ya, alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di POMFA Podcast IMM FAI UHAMKA yang kedua ya. Keren. Setelah yang kemarin kita yang pertama itu dibawakan oleh Kakanda Sabri ya, moderatornya. Dan narasumbernya ada 3 kemarin ya, cukup banyak. Dan alhamdulillah hari ini saya yang akan memandu podcast kali ini. Saya Ahmad Faizul Karnain akan memandu di podcast YMFI UHAMKA yang kedua. Oke, langsung saja kita hari ini sudah kedatangan 2 dari berapa? Sekitar 11 atau 12 penulis buku Terang Laras ya. Jadi 12 ya? Jadi ini ya teman-teman bukunya, Perjalanan Mahasiswa Diselimuti Terang Laras. Ya, dan di sini saya sudah ditemani oleh 2 orang penulis dari buku ini. Ya, dari sebelah kanan siapa kakak namanya? Nama saya Mualifah Macica Putri. Oke, tinggalnya di mana? Saya tinggal di daerah Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat. Oke, jadi Kak Mualifah ini salah satu penulis di sini dan kebetulan menjabat sebagai apa kemarin di MM? Jadi anggota bidang RPK. Ya, karena ini penulisan di tahun lalu ya, jadi RPK tahun lalu yang menjadi penulisnya gitu ya kan. Nah, ini ada satu lagi. Dengan siapa kakak? Halo, nama aku Fitria Anissa Waletalato. Oke, kemarin menjabat sebagai? Yap, sekretaris bidang RPK. Nah, jadi kemarin teman-teman dalam penulisan ini kan dipandu oleh RPK, oleh bidang RPK. Di sini ada sekretaris bidang RPK tahun lalu dan di sini ada anggota bidangnya gitu. Nah, alhamdulillah ya buku ini sudah udah di testimoni ya sama pimpinan ya. Iya. Ya, mungkin kalau nanti teman-teman silakan dibaca. Di sini ada kata pengantar dari seorang wakil rektor ya, wakil rektor 4 ya. Dan udah banyak testimoninya ke dekan juga ya. Jadi silakan nanti teman-teman dibaca. Oke, tapi sebelum itu perlu kita bedah dulu, mungkin dari teman-teman bingung gitu ya, mungkin sebelum membaca buku ini gitu. Alangkah baiknya teman-teman mengetahui dulu gitu dari ya keseluruhan isi buku ini gitu. Oke. Baik, ini tadi kamu Alifa dan ini tadi Kak Fitria. Oke. Sebelum kita lanjut ke sana, teman-teman silakan follow dulu ya IG RPK, namanya Muslim Milenial gitu. Nanti dikasih mungkin linknya, dilihat di di link di bawah ya, di deskripsi. Di situ ada IG RPK, silakan di follow gitu. Nanti yang mau beli bisa di DM gitu ya. Atau misalnya mau langsung beli bisa langsung ke lembaga FAI gitu untuk membeli ya. Oke, sekarang kita lanjut. Perjalanan Mahasiswa Diselimuti Terang Laras. Kata-kata yang indah bukan? Wah, kalau boleh tahu ini judul ini siapa yang buat itu? Dari kalian atau hanya satu orang gitu yang buat judul ini? Jadi awal mulanya kita kan nentuin tema nih, tujuan kita mau ke siapa. Nah, pertama kita tuh kayak nentuin temanya tuh kayak kita mau tujuannya buat ke mahasiswa nih, tentang mahasiswa. Tapi kan kalau tentang mahasiswa aja kan tujuannya kayak terlalu umum banget gitu kan. Kalau bisa kita bisa ke masyarakat juga selain ke mahasiswa juga kan. Jadi tuh judulnya tuh sebenarnya ada beberapa, tapi untuk saya sendiri aja mungkin agak kurang ingat gitu kan apa aja judulnya. Jadi kita tuh ingin membahas tentang mahasiswa tuh apa sih gitu kan, mahasiswa, siapa mahasiswa. Tapi kalau tentang umum kayak gitu kan udah terlalu general gitu kan. Jadi kita kayak berdiskusi, kenapa nggak tentang perjalanan mahasiswa aja nih gitu kan. Tapi apa nih yang bisa menarik perhatian gitu kan, untuk menarik perhatian para pembaca, mahasiswa ataupun masyarakat gitu kan, untuk membaca buku kita. Nah, perjalanan mahasiswa kan banyak banget lika-likunya kan, pasti ada rintangan lah gitu kan. Jadi kayak kita
nggak gampang gitu untuk menjadi mahasiswa yang diimpikan kayak baik dan benar gitu kan. Jadi kayak kita awalnya kayak mikir kayak kabut dong ya gitu kan, perjalanannya berkabut banget nih, kayak nggak kelihatan depannya tuh gimana. Jadi kayak kita milih, tapi kalau berkabut kan bukan enggak sih, kayak kurang aja gitu kan, untuk kurang perhatian bagi yang lain. Jadi kita cari aja nih sinonim dari kabut itu apa. Nah jadi kita nulisnya kita carilah di Google gitu kan. Terang laras aja nih, terang laras jarang dipakai sih gitu kan. Jadi kayak biar pada berpikir terang laras itu apa, biar pada kepo gitu ceritanya. Jadi akhirnya ya dipakailah kata-kata itu, perjalanan mahasiswa diselimuti terang laras, seperti itu. Wih, keren. Dari Kak Bibit ada mau nambahin nggak? Ya, jadi udah bener ya tadi yang udah dibilang sama Kak Macica, kalau misalkan ada beberapa opsi dari teman-teman RPK pastinya ya, dari bidang 3 tahun kemarin, itu ada beberapa opsi yang mana ternyata dengan kata terang laras di sini, ya tadi juga udah dibilang, diksi kata yang sebenarnya jarang ya untuk digunain, itu punya makna dalam ternyata gitu. Jadi akhirnya kita juga sebagai bidang riset dan pengembangan keilmuan RPK ya, kita main kata-kata literasi, akhirnya kita pakailah judul ini, yang mana buat saya pribadi sebagai salah satu penulis di buku ini, ngerasa kalau judul ini sesuai dengan apa yang saya utarakan di dalamnya. Perjalanan, apalagi itu masih awal-awal adanya di organisasi, di tengah-tengah perkuliahan yang masih entah online entah offline. Itu ngerasa banget, jadi kayaknya untuk judul ini pas banget gitu. Oke, mantap. Oh enggak, saya sendiri kadang waktu saya ngeliat nih ya, ini buku perjalanan mahasiswa diselimuti terang laras, saya hampir nggak tahu loh ini terang laras apaan gitu ya kan. Tapi kalau dari kata-kata terang laras itu sangat mungkin sangat puitis lah gitu, karena ini bahasa yang kayaknya lembut banget gitu, tapi punya makna dalam. Yeah. Itu dia makanya yang saya suka dari judul buku ini saja sudah menarik gitu ya kan, apalagi perjalanan mahasiswa. Nah mungkin itu yang saya kurang ketahui lagi. Jadi buku ini itu kan perjalanan mahasiswa, jadi sebenarnya apa sih Kak yang kira-kira menjadi jadi orientasi ini di mahasiswa? Jadi mahasiswa ini perjalanan dalam apanya gitu, sebenarnya apa sih yang diceritakan di sini gitu, perjalanan mahasiswanya? Kembali lagi boleh? Oke. Jadi kita kayak berdiskusi, kayak ingin tahu gitu kan, dari pengalaman masing-masing penulis. Pasti kan di sini kan banyak banget mahasiswa gitu kan, sebagai penulisnya emang semuanya mahasiswa sih. Jadi kita pengen tahu nih utara mereka, kayak pendapat mereka, pengalaman mereka sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa lah. Apa sih perjuangan yang mereka telah lakukan, lalui lah gitu. Nah jadi ini bisa banget kayak jadi contoh ataupun jadi referensi bagi masyarakat mungkin yang generasi selanjutnya untuk mengetahui bagaimana perjuangan untuk menjadi mahasiswa kayak gitu. Oke. Soalnya aku kan perjalanan mahasiswa ini sebenarnya apa gitu yang saya bingungin gitu kan. Nah terus dari Kak Pipit gimana? Kalau dari saya sendiri, perjalanan mahasiswa di sini kan ya, mahasiswa di sini itu nggak cuma 1-2 semester, nggak cuma 1-2 tahun aja. Betul. Apalagi kan di sini jenjangnya S1 ya, kurang lebih 4 tahun ya kan. Dimana perjalanannya itu pasti panjang. Apalagi ya kalau mau flashback balik, kita ngalamin masa COVID itu benar-benar goncang-ganjing, segala macam ya, itu permasalahan tuh ada. Jadi isi dari penulis di sini itu nggak cuma dari teman-teman yang udah masuk organisasi, begitupun bukan pengurus-pengurus yang udah semester akhir gitu ya, tapi campuran. Ada yang baru semester 2 dan saya sendiri waktu itu ada di semester 4 ya. Terus ketua bidang RPK sendiri pada waktu itu adalah semester 6. Jadi itu adalah campuran diksi kata, semua perasaan yang ada akhirnya ditumpahin ke buku ini, yang mana perjalanan itu nggak cuma untuk sebatas omongan organisasi. Dari mahasiswa, calon mahasiswa ya, sebelum jadi mahasiswa, dia udah ngalamin banyak hal di mana dia harus, kuliah adalah pendidikan jenjang terakhir.
entah itu mau S1 S2-nya, intinya udah bangku kuliah itu udah jenjang terakhir nih. Dia udah ngalamin naik turunnya keinginan harus mau orang tua apa, mau diri dia bagaimana, ternyata pilihan terbaiknya apa, itu udah dia ngalamin emosional itu secara pribadi masing-masing pastinya. Dan akhirnya kuliah, masuk di perkuliahan ada lagi permasalahan, entah itu ekonomi, entah itu organisasi, tentunya siklus temen, itu adalah perjalanan juga pastinya gitu. Sampai di detik ini masih menjadi perjalanan gitu kan, yang kayaknya masih saya bilang hari ini masih menjadi terang laras gitu. Jadi masih ya udah warna-warni banget gitu deh. Oke, berarti perjalanan mahasiswa ini lebih ke seluruhannya ya, ke organisasiannya, masuk ke semua. akademiknya ya kan. Oke, iya benar-benar. Karena ya mungkin jadi ini harus dibaca untuk calon-calon mahasiswa ya. Benar. Benar sekali. Karena ini kan menjadi apa ya, tolak ukur lah gimana seorang mahasiswa itu berkembang gitu kan. Apalagi kadang tadi yang Kak Pipit bilang, seorang mahasiswa itu kadang punya tanggung jawab yang lebih besar justru ke masyarakat dan sosial. Nah tapi kalau boleh tahu Kak, ini kan berarti targetnya untuk ke calon mahasiswa ya? Untuk masyarakat juga calon ya? mahasiswa. Mahasiswa itu sendiri. Di luar mahasiswa pun bisa ya. Tadi kan Iya. kalau masyarakat itu udah mencakup orang tua juga, mungkin anak SMA itu bisa juga gitu baca-baca buku kayak gini. Iya. Nah ini berarti dari segi tampilan sama bahasanya gimana ini Kak? Dalam merancang ini kan mungkin gimana ya? Takutnya ada lah beberapa orang-orang yang justru kayak bahasa mahasiswa keberatan gitu. Jadi untuk calon mahasiswa ataupun yang belum pernah bersekolah tinggi, takutnya ya itu masih berat gitu bahasanya buat mereka yang ingin membaca gitu. Gimana Kak? Ini penggunaan bahasanya? Boleh? Jadi kalau untuk penggunaan bahasa sendiri sih kita udah memberitahu kalau bisa pakai bahasa diri sendiri aja gitu, agar lebih mudah dipahami lah. Jadi nggak usah terlalu bahasa yang berat-berat, karena kan kita tuh fokusnya kan tujuannya untuk seluruh kalangan gitu. Yeah. Jadi agar bisa dipahami, karena tidak semua kalangan kan bisa mengerti bahasa yang terlalu rumit. Kita jadi kalau ada bahasa yang terlalu rumit, kita bilang nih ke penulisnya, tolong sederhanakan seperti itu, jangan terlalu rumit lah bahasanya. Seperti itu. Jadi rata-rata pakai bahasa sendiri sih. Tapi kalau misalnya ada mau pakai kata dari pepatah atau tokoh lain, bisa nanti diterjemahin di setelahnya seperti itu di dalam bukunya gitu. Iya benar. Jadi biar agar paham aja semuanya. Iya sih benar. Soalnya kan kadang gitu ya ada yang bahasa-bahasa berat gitu, istilah-istilah yang intelek lah gitu ya kan. Kayak misalnya simplifikasi gitu kan. Terus padahal kalau disederhanain ini artinya sederhana gitu kan. Iya. Jadi ya mending pakai bahasa pribadi dulu aja ya, yang T-nya dipahami sama orang-orang di sekitar gitu kan. Tapi tidak jauh dari KBBI lah gitu. Iya. Oh iya, kalau boleh tahu yang desain siapa ini Kak? Yang desain Cukup itu keren sih. Ada rekomendasi dari Kak Rafa juga. Ya, oke. itu ada desainnya juga. Terus ya kolaborasi dengan ketua bidang Kak Afifah juga. Jadilah seperti ini. Simple tapi ya dibumbui juga sama judulnya. Itu udah mewakili sih. Ada toga juga di sini, ya kan? Terus kopi yang mungkin kayaknya jelasin kita banget nggak sih? Kadang harus mati-matian ngerjain tugas malam, ya kan? Atau benar. kayaknya identik dengan harus begadang itu kopi gitu. Terus di sini ada pesawat dari pesawat kertas ya, yang mana impian mungkin kan. Jadi udah dari desain ini. Terus ada jam dinding juga ini tentang waktu ya kan, permainan waktu kita di perkuliahan segala macam. Jadi udah kompleks dari judul, desain yang simple, atau mungkin kayak kalau kelihatan dari sini cukup di tengah doang aja sih desainnya, tapi udah mewakili sih. Oke. Wah keren sih, ini penerbitnya juga dari mana? Haura Utama ya. Iya. Berapa bulan ini Kak kalau boleh tahu? Bisa terbit itu? Terbitnya kurang lebih kayaknya nggak nyampe 6 bulan ya, sebenarnya nggak nyampe. 5 bulan. Iya, karena ada dari ngantri dari penerbitnya juga. Iya, Terus benar. ada proses revisi dari
ya Kak Rafa juga di sini yang ngerevisi beliau kayak gitu. Itu sih. Oke. Tadi kan kakak nyebutin juga ya. Apa tentang kalau ini kan perjalanan mahasiswa dari organisasi dan akademisinya gitu kan. Tapi inti dari buku ini apa sih Kak? Maksudnya kayak sebenarnya ini misalnya kayak katakanlah sebuah novel atau cerita gitu tentang seorang mahasiswa yang dari titik nolnya hingga mencapai keberhasilannya, atau ini tentang apa ya? Lebih kayak tinjauan psikologis gitu dari seorang mahasiswa yang tadinya mungkin dia seorang yang benar-benar sangat kekanak-kanakan hingga menjadi seorang yang dewasa gitu, atau bagaimana ini Kak? Jadi kalau untuk intinya buku dari ini sih kita meriset bahwa sebelum jadi mahasiswa, awal mahasiswa tuh pas kita dari siswa lah, dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan seperti itu setingkatnya, kita tuh kayak tingkat akhirnya tuh kita mencari tahu bagaimana sih untuk menuju untuk menjadi mahasiswa. Pastikan mereka melalui tes-tes lain untuk menuju menjadi mahasiswa. Terus selain itu juga di sini di dalam buku ini juga ada tentang emosionalnya dari mahasiswa itu sendiri, dari suka dukanya, terus tantangannya gitu kan. Terus juga ada lagi tentang perekonomian dari mahasiswa itu sendiri. Apa aja sih yang mereka lalui tentang perekonomian mereka sebagai mahasiswa gitu. Jadi bukan hanya awal mula apa itu mahasiswa ataupun awal mula mereka untuk menjadi mahasiswa, enggak. Kita tuh di sini mencampur adukan dari mana pengalaman dari mahasiswa yang awal tadi udah dibilang sama Kak Pipit, dari awal, dari terus pertengahan sama mahasiswa akhir gitu kan. Jadi semuanya dicampur aduk jadi ada di sini gitu. Di buku ini seperti itu. Berarti di sini ada kayak sedikit-sedikit teori misalnya tentang kedewasaan seorang mahasiswa gitu. Ada sih kayak nama istilah kayak mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kunang-kunang. Ada juga di sini, jadi dikasih tahu gitu kan, apa sih mahasiswa kupu-kupu itu, apa sih mahasiswa kunang-kunang, nah kayak gitu. Tapi itu diperjelas di dalamnya ada gitu. Berarti jadi semua jenis mahasiswa tuh ada di sini, dikasih tahu gitu, biar tahu sih. Jangan-jangan pas masuk nih, mahasiswa kupu-kupu apa sih, kok banyak banget yang bilang mahasiswa kupu-kupu gitu kan, gitu kan. Jadi biar tahu lah gitu kan, nama-nama beken di kampus gitu. Benar. Berarti ya di sini ya cukup banyak ya. Mungkin kalau misalnya mungkin aku mau baca juga sih ya, karena aku belum baca ya kan. Harus banget. Ya, mungkin apalagi kalau aku calon mahasiswa ya, mungkin lebih penting banget ya. Iya, karena di sini tuh ada kita memberitahu banget nih suka dukanya sebagai mahasiswa tuh apa, sukanya tuh apa, dukanya tuh apa, terus tantangan yang dihadapi mahasiswa di perkuliahan itu apa. Karena kan setiap universitas atau kampus itu kan beda-beda caranya, dan juga tidak sama dengan tingkatan sekolah menengah gitu kan. Bisa bilang kayak tingkat sistemnya tuh berbeda, sistem belajarnya daripada yang dulu gitu kan di sekolah menengah itu juga. Sama juga kayak apa aja yang harus dipersiapkan sebelum jadi mahasiswa gitu kan. Seperti itu. Benar. Kang Laras. Aduh, tadi Kak Fitri yang ngomongin tentang kopi gitu. Jadi kayaknya enak sih. Benar mahasiswa tuh emang demen ngopi gitu. Apalagi pulang kuliah ya udah akhirnya mereka berorganisasi rapat gitu ya kan, dengan ngopi-ngopi atau ya nongkrong terus ngomongin masalah negara kadang gitu ya kan. Kalau bahas tentang mata kuliah terus mata pelajaran kayak nggak bisa relax nih kita nih. Yang ada lama-lama jadi stres. Wah. Itu bahaya tuh kalau mahasiswa udah jadi stres. Nanti pelampiasannya tuh bisa kemana-mana. Wah, bahaya sih itu. Paling sering ditemuin kalau udah pelampiasannya pasti bengong. Itu dia. Itu udah gak tahu soalnya mau mikir yang mana, sebelah mana, udah terlalu banyak gitu. Jadi pasti udah bengong. Udah kopi udah gak kesentuh. Iya benar. Bengong-bengong kemasukan lagi. Waduh, bahaya itu. Dapat motivasi ya masukannya ya. Kadang gitu. Oke, ini kan cukup menarik ya dari Kak Mu'alifah sekaligus Kak Pipit gitu, banyak tentang isi buku ini. Nah, kalau boleh tahu preferensinya itu ada dari diri sendiri atau ada entah misalnya jurnal atau baca buku atau sekaligus dengar pendapat orang lain gitu, atau gimana tuh Kak?
Jadi untuk referensinya sendiri sih kayaknya lebih banyak dari dari penulisnya sendiri, karena kan penulis di sini kan emang seorang mahasiswa gitu kan. Tapi emang nggak semuanya banyak yang ikut organisasi, jadi pure jadi mahasiswa sendiri. Kebanyakan dari pengalaman mereka sendiri, sama ada beberapa dari buku, mungkin juga dari jurnal. Kalau dilihat dari referensinya yang ada di buku gitu kan, yang tercantum di buku, seperti itu sih. Berarti ini isinya ada kayak keresahan mahasiswa juga Oh iya, gitu. ada. Banyak banget keresahan. Waduh. Beberapa isinya malah kayaknya saya curhat di dalam. itu nyata. Wah, Buat bisa, saya bisa. sendiri benar-benar nyurahin banget lah di situ. Jadi bukan kayak omong kosong belakang doang, memang ini tuh real banget dari Kalau seorang dijadiin mahasiswa film, gitu. ini the truth of ini ya, story apa? Iya, Iya, the truth of story dari seorang mahasiswa gitu Iya kan. benar. Diangkat dari kisah nyata. Iya. Soalnya pasti kan ya itu tadi yang dibilang, jadi nggak semua nggak semua kehidupan mahasiswa itu enak gitu. Ada sisi-sisi negatif atau sisi-sisi yang menjadi masalah ya kan. Iya, benar banget. Takutnya gitu calon-calon mahasiswa ini malah ngeremehin kuliah kayaknya enak gitu kan. Kuliah nggak ada begini, seragam. gitu. Itu Iya. paling omongan enteng banget itu. Nanti dikira cuma datang doang terus dibawa pulang, nggak kayak gitu. Nitip absen padahal enggak tuh. Nggak bisa tuh kalau kayak gitu. Nggak bisa. Aduh, nggak bisa ya. Ya. Oke, nah ini kan kakak itu, Masya Allah, ini penulisnya banyak banget ya. Berarti tadi sekitar 12 orang kan ya penulis? Iya. Nah, yang mungkin yang kemarin itu saya sempat ada acara gitu kan. Jadi bahkan itu acaranya di pelosok gitu kan. Nggak terlalu pelosok sih, cuman itu akhirnya orang sana bilang gitu. Sebenarnya mungkin yang butuh literasi itu bukan orang-orang desa doang gitu. Ternyata kadang mahasiswa juga butuh literasi gitu. Dan literasi kan bukan cuma membaca, tapi juga menulis gitu kan. Nah, mungkin buat motivasi teman-teman juga nih Kak. Ya gimana sih caranya biar ngebangun diri tuh jadi suka nulis gitu, suka terhadap bacaan-bacaan juga gitu. Akhirnya punya improvisasi kata yang cukup luas gitulah. Gitu. Gimana? Boleh. Jadi kalau ini menurut saya ya, dari pengalaman saya juga ikut beberapa seminar tentang pembuatan penulisan buku gitu kan. Jadi awalnya pasti kalau untuk menulis nih, literasi untuk menulis, pasti kita harus suka namanya gemar membaca agar diksinya itu luas gitu kan. Jadi kalau untuk awal yang orang-orang yang nggak suka baca nih, awalnya baca mah apa sih, nggak menarik gitu kan, apalagi cuma tulisan doang. Nah awalnya mungkin bisa aja nih per hari 5 menit atau berapa menit, tapi itu harus rutin dikerjakan. Kalau nggak rutin dikerjakan ya pasti nggak bakal menarik gitu. Benar. Nah jadi kalau untuk menulis sendiri bisa aja nih dari keresahan kalian gitu kan. Kalau ini coba aja kayak apa sih pengalaman hari ini yang terjadi gitu kan, bisa dari awal dari situ. Jadi kan menceritakan tentang kehidupan sendiri. Kecuali kalau yang suka banget namanya fantasi atau fiksi, bisa nih kalian mengubah dari cerita yang ada, ide-ide kalian yang ada di dalam pikiran atau dalam otak kalian ditulis, dirangkai pelan-pelan. Karena nggak bisa gitu kan kalau langsung banyak, itu sulit bagi penulis yang udah handal aja tuh. Itu sangat sulit kalau untuk sehari nulis sampai sebab 2 bab, karena kan pasti harus banyak banget referensi yang lain gitu kan, mencari kata-kata yang menarik tapi tuh bisa nyambung ke bab selanjutnya, ataupun dari paragraf deh, saat itu paragraf ke paragraf lain harus nyambung gitu kan, nggak bisa nggak nyambung gitu. Yang penting berawal dari sedikit, lama-lama kan terbiasa untuk menulis, terbiasa untuk membaca, seperti itu. Terus juga untuk tadi kan literasinya katanya untuk membaca bukan di desa doang, tapi untuk mahasiswa sendiri gitu kan. Benar banget sih, karena kalau zaman sekarang pasti kayak dimudahkan dengan adanya Google gitu kan. Padahal kan belum tentu juga di Google itu fakta gitu kan. Kita harus meriset banget nih, mencari dari buku ataupun jurnal lain gitu kan. Gak bisa asal copy paste, itu salah gitu kan. Karena kalau cuma kayak gitu kita nggak tahu nih asal mulanya dari pengetahuan itu apa gitu kan. Yang dicari sumber datanya kita harus meriset dulu gitu kan. Seperti itu sih. Oke, kalau dari Kak Pipit gimana? Ya kalau dari saya sendiri senang nulis itu dari zaman SMA kayaknya. Berawal dari
ya galau-galau nggak jelas ya. Itu nggak perlu panjang-panjang nulisnya, nggak perlu, cukup singkat-singkat aja, mungkin puisi ya kan. Itu maksudnya kayaknya puisi itu salah satu contoh apa ya, mellow ya, yang bisa kita tulis, semua orang pun bisa, cuma sebait 2 bait itu udah termasuk mungkin kita nyurahin, mulai bisa nulis, mulai bisa ngerangkai kata. Terus bisa juga nih ya, tadi udah disebut dari Kak Macica juga, sering-sering baca buku, diksi kata nambah segala macem. Terus apa ya, mungkin kalau banyak juga nih yang kurang suka baca buku, entah dari tampilannya monoton atau dia lebih ngantuk karena ya itu isinya tulisan doang gitu, kurang mendukung visualnya dia kan, karena orang-orang tuh beda ya cara daya serapnya. Bisa YouTube, itu banyak banget tuh referensinya. Kita di situ ngambil diksi kata yang bisa familiar di telinga kita. Terus ada beberapa diksi kata yang baru, itu pasti jadi ilmu juga. Nah, itu bisa kita pakai, kita serap, kita tambah ilmunya untuk kita taruh, curahin di tulisan-tulisan kita selanjutnya. Itu ngembangin dan akhirnya dia berkembang gitu. Oke. Itu apa ya? Dulu pas saya SMA itu keinget, saya tuh nonton, mungkin teman-teman tahu gitu, kakak juga tahu di sini, Roman Pecisan gitu. Nah, itu Roman Pecisan, sangat puitis banget, iya kan? Sangat puitis banget. Mungkin awalnya dari situ ya, harus bisa menjadi apa ya? Mungkin seorang yang pandai literasi awalnya dari kita mencintai budaya kita terlebih dahulu gitu, dengan bikin puisi, bikin cerpen gitu ya kan. Apalagi ngedalemin tontonan itu kan, ngedalemin hal itu, kita enjoy di dalamnya, dan akhirnya pasti banyak juga yang bisa kita ambil karena kita suka. Nah itu Kak, saya kadang bahkan gini Kak, kadang kalau saya nulis itu saya takut nggak nyambung gitu. Kayak katakanlah gini, saya pernah dengar influencer ada ngomong gini, kalau bukunya Tan Malaka itu tentang Madilog bab satunya masih sistematis kan, itu untuk penyusunan kata, tapi pas bab kedua ketiganya itu katanya kayak kurang sistematis gitu katanya begitu. Nah makanya kadang saya juga melakukan kayak gitu kalau misalnya kemarin nulis makalah gitu, nulis apalagi karya ilmiah dan sebagainya gitu, kadang saya juga nulis cerita-cerita gitu kan gitu. Ya novel kecil-kecilan tapi bukan novel gitu. Nah itu kadang kurang sistematis itu, karena kan kita kalau untuk menulis sebuah cerita harus punya kemampuan storytelling kan, gitu kan, sehingga nanti dituangkan ke dalam tulisannya ya gampang lah gitu, sistematis itu tadi. Aku jadi inget kalau tadi Kak Faiz bilang pernah nulis-nulis, itu kayak zaman pondok emang juga seneng banget ya nulis. Kita punya imajinasi sendiri, kita nyurahin di situ. Itu kalau tadi dibilang ada beberapa bab 1 ke bab 2 atau bab yang mana itu kurang sistematis, kayaknya semua penulis awal itu ngalamin hal yang kayaknya nggak cocok deh. Dan akhirnya karena dia juga menyukai hal itu, mendalami, mau nggak mau, dia pasti baca lagi nih dari paragraf awal, dari bab awal. Cocok nggak sih? Dari dia baca, dia pahamin lagi kata-katanya dia, dan akhirnya bab-bab selanjutnya itu dia bisa nyocokin lama-kelamaan gitu ya. Itu termasuk proses dimana kita akhirnya suka nulis, suka diksi kata baru, suka banyak hal baru gitu di tulisan. Jadi meskipun mata itu fokus cuma ke depan, pikiran tuh kemana-mana gitu loh, dan pasti nambah juga itu ilmunya. Bener. Saya tuh kadang gini loh, kemarin bahkan penelitian saya itu tantangannya itu gini, saya udah nulis gitu banyak abstrak, tiba-tiba kok kayak kurang menarik judulnya gitu, jadi kadang keubah lagi ya kan. Itu kan salah satu tantangan yang nanti mungkin teman-teman dipacu lagi buat lebih kayaknya kurang nih gitu. Mungkin bahasannya harus diperluas ya, karena kalau kita lihat mungkin buku-buku yang buku-buku yang seperti ini pun udah termasuk ini pasti kan suatu gagasan yang udah dikembangkan gitu. Nah mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa yang literaturnya kurang gitu, itu kan sulit untuk memperluas gagasan itu ya kan, dan perluas diksi katanya itu susah gitu, apalagi untuk menerangkan sesuatu hal itu kadang malah terlalu ngeblunder mana-mana jadi nggak sistematis lagi itu. Oke ya, mungkin itu aja ya. Jadi teman-teman, kalau boleh tahu ini berapa halaman? Berapa halaman ya? Kepo ya, beli aja mending langsung. Ya jadi bukunya nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, ini enteng lah ya. Ini dibawa kemana-mana enak gitu ya kan. Mungkin ya mirip-mirip seperti
kalau kalian mau kajian gitu kan, buku tulisnya kalian agak-agak kecil tipis gitu kan, biar enak dibawa kemana-mana. Nah, ini juga gitulah, bacaan yang enak. Jadi kalau kalian baca di atas pun jatuh pun nggak sakit gitu. Jangan kayak gitu juga. Jadi iya, jangan sampai Gak baik kayak tiduran. gitu kalau kayak gitu. Benar. Termatanya itu kan jadi gelap gitu soalnya. Jadi kurang ini apa lagi nih gitu kan. Kadang gitu saya. Oke. Ya udah. Ya, oke. Mungkin segitu ya. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dulu nih dari kedua narasumber kita kali ini. Mungkin dari Kak Macica dulu, boleh? Mungkin closing statement atau pesan dan kesan gitu untuk mahasiswa di luar sana. Jadi kalau untuk pesan untuk mahasiswa sendiri kayak jangan pernah memulai sesuatu, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru, yang awalnya kalian saya nggak paham, saya nggak berani nih, coba aja dulu, pelan-pelan aja dulu, perlahan-lahan pasti kalian akan terbiasa dan akan suka tentang hal baru itu, terutama dalam literatur gitu kan, membaca dan menulis gitu kan. Kalian harus bisa mencoba, karena menulis sendiri itu bukan hanya menulis fiksi saja, tapi nanti kalian di saat udah menjadi mahasiswa, kalian akan melakukan penulisan laporan ilmiah gitu kan, laporan penelitian ataupun yang lainnya, tugas-tugas dari dosen juga rata-rata kan kita menulis sebuah laporan ataupun adalah tugas yang lain gitu kan dari dosen. Terus juga kayak kalian harus bisa dan memulai semuanya dari dasar, dari awal, kayak harus rutin gitu kan. Misalnya kalian tetapin dulu nih kayak schedule, kalian tuh waktunya tuh apa aja, dan sempilin sedikit aja untuk membaca dan menulis gitu. Tuangin apa aja yang kalian pengen curahkan gitu kan di tulisan kalian kayak gitu. Ya. Oke, mungkin habis dari Kak Pipit. Kalau dari saya, buat adik-adik, teman-teman, rekan-rekan semuanya, takutlah jika kalian atau semuanya nggak punya list pencapaian. Nggak apa-apa, taruh list setinggi-tingginya, taruh list harapan tanpa batas ya. Karena apa? Kalaupun list yang paling banyak itu 100 dan ternyata cuma 2 atau per setengahnya itu yang tercapai, itu adalah pencapaian teman-teman juga. Salah satunya buku ini. Saya nggak nyangka kalau saya juga bakal terbitin ini gitu ya. Itu salah satu. Padahal kalau misalnya sedikit cerita lagi yang tadi itu sempat diinget, saya nulis di buku Big Boss itu yang gede, nulis cerita 2 buku. Udah ada ancang-ancang mau diterbitin, cuman kayak prosesnya rada ribet juga, terus masih zaman SMA yang mungkin channelnya susah ya. Maksudnya link sana sininya susah, dan akhirnya nggak nyangka ada di bidang riset dan pengembangan keilmuan, dan akhirnya nerbitin bukunya bareng sama teman-teman hebat juga. Nah, ini salah satu list yang ternyata tercapai. Jadi gitu. Jadi jangan pernah nggak punya list. Nggak apa-apa, tulis list setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Gitu. Oke, mantap. Terima kasih kepada kakak-kakak di sini. Ini pokoknya podcast yang cukup keren sih buat saya gitu ya. Mungkin ini tadi apa yang tadi kakak sampaikan bisa jadi motivasi buat teman-teman ya untuk menulis juga. Dan ya mungkin sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, Bung Karno pernah berkata, bermimpilah tinggi langit, ketika engkau terjatuh, engkau hanya terjatuh di antara bintang-bintang. Oke, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.